Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun yang panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslimin melawan Quraisy Mekah, sebuah perang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1.000 orang dengan persenjataan lengkap, ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumur air, menimbun sumur-sumurnya tersisa. Strategi ini pun berhasil dan kaum muslim telah menduduki Badar dengan jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan lebat di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanaman lebih padat. Esok harinya, bulan Ramadan ke-17 di tahun kedua Hijriah, itu akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan kaum Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur melawan silaunya matahari yang mulai meninggi seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja, namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya. Kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah pada usianya yang ke-40. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajarannya di bawah Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan penduduk Mekah, sehingga mendapat tentangan keras dari Abu Jahal menjadi orang terdepan, salah satu yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat dihormati oleh bangsa Mekah. Semasa hidup Abu Thalib, Abu Jahal selalu menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah di Mekah. Mereka risau dengan dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad. Sepeninggalan Abu Thalib, Abu Jahal, dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Untuk menghindari tanggung jawab tunggal, Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pemudar ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan perluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan gasut terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Rasul adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Kelas pul dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah hingga pada akhir bulan Rajab tahun kedua Hijriah kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Siap menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin Abu Sufyan dan kabilahnya berhasil meloloskan diri.
Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslimin di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan hari itu. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan di perang tersebut. Dalam pasukan muslimin terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua populer kaum muslim kirimkan Hamzah Ali bin Abu Thalib dan Ubaidah Al-Harits, sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Hutbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. 2-1 lawan 1 pun dimulai. Dan akhirnya ketika wakil Quraisy Mekah itu tewas, sedangkan wakil kaum muslimin hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius, sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Suara pedang beradu diselangi dengan hujan anak panah memenuhi lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan Gose. Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin kelam dari Mekah yang tewas, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan, sedangkan tawuran perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat akreditas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu.